Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar Radio Darussalihin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penonton yang sekarang sedang menonton live kami baik dari YouTube channel Rumaiso TV, yang dari Facebook rumaiso.com, dan juga yang menonton kami dari Instagram, dan yang mendengar pula dari radio streaming DS Radio di frekuensi 107.8 FM. Pertama tentunya kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan banyak sekali nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar yang kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tentunya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa dan pendengar Radio Darussalihin, kita diperjumpakan pada pagi hari ini walaupun hanya lewat kajian online. Semoga tetap istiqomah untuk belajar bersama dan menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas belajar dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Erwandi Tarmizi. Dan nanti para pemirsa dan pendengar akan disediakan sesi tanya jawab tentunya. Bagi para penyimak kajian pada pagi hari ini bisa bertanya kepada Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, yang di YouTube bisa menuliskan di kolom komentar, begitu pula yang ada di Facebook rumaiso.com, dan yang ada di Instagram juga bisa bertanya kepada Ustadz Muhammad Abduh Twasikal melalui kolom komentar. Begitu pula yang ingin mengirimkan pertanyaan atau telepon interaktif langsung dengan Ustadz Muhammad Abduh Twasikal bisa menghubungi nomor kami atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi di nomor 0812 281 85131. Dan mari kita segera simak kajian Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Simak baik-baik, catat poin-poin pentingnya agar ketika kita itu lupa dengan ilmu, kita bisa murojaah ilmu tersebut. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan dan mendengar kajian pada pagi hari ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi hari kita mengawali dengan thalabul ilmi, dan puji syukur pada Allah kita memasuki 1 Ramadan 1441 Hijriah, masuk di bulan penuh mawassimul khair, penuh dengan kebaikan, dan kita berharap waktu-waktu kita yang ada di bulan ini diisi terus dengan amal soleh, diantaranya adalah menuntut ilmu. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ditambah lagi Nabi SAW menunjukkan pentingnya kita minta ilmu yang bermanfaat pada pagi hari dengan doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang mudah-mudahan diterima. Baik, pagi ini kita mengawali dengan bahasan fikih muamalah. Pada kesempatan Kamis kemarin kita zakat, kalau sekarang dari Harta Haram Muamalat Kontemporer karya guru kami Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, di mana kita melanjutkan pembahasan ini, dan pembahasan sebelumnya nanti bisa ditemukan di playlist Rumaiso TV di YouTube
Sudah ada rekaman-rekamannya, bisa dikaji ulang ketika kami membahas ini di Masjid Agung Sleman. Sebagiannya lagi yang baru-baru ini di Pesantren Darus Sholihin. Kali ini kita lanjutkan di bulan Ramadan bergantian dengan tema zakat. Baik, kali ini tentang bentuk-bentuk gish. Kemarin sudah tahu di penjelasan sebelumnya telah dibuktikan kalau gish itu berarti menipu, berbuat curang, dan tidak menjelaskan aib barang. Menipu, berbuat curang, dan tidak menjelaskan aib barang. Ya, sekali lagi itu yang dimaksud dengan apa? Dengan gish. Maka orang yang melakukan jual beli, dia harus berlawanan dengan ini, berarti tidak boleh menipu, tidak boleh berbuat curang, harus menjelaskan aib barang. Kalau tidak, dia disebut ya telah berbuat gish. Gish ini jadi dianggap kita itu berbuat curang atau menipu ketika kita sebagai penjual menjual barang dan pembeli di situ merasa rugi. Seandainya harganya itu 100.000 karena ada cacat atau aib yang disembunyikan, harganya harus jatuh. Jadi 50.000 misalnya, separuhnya. Namun tetap dijual 100.000. Nah, itu namanya gish. Dalam jual beli nggak boleh. Ya, dan ini termasuk bentuk kezoliman ya, yang sifatnya itu lebih pada orang banyak. Karena bisa jadi satu orang itu tertipu, nanti datang yang kedua lagi, datang yang ketiga lagi, tertipu dengan ini. Nah, itu namanya gish. Nah, di antara bentuk gish, yaitu ada namanya bai al-mustarsil. Kata Ustadz Irwandi, maknanya adalah pembeli yang lugu. Ya, bai al-mustarsil. Apa itu bai al-mustarsil? Pembeli yang lugu. Pembeli ini nggak tahu harga barang, asal beli saja gitu. Ternyata ketika dia sudah beli pada penjual A, dia datang kepada penjual B, dia merasa, tadi kok harganya dengan ini kok beda jauh sekali ya. Sana itu 2 juta, kok sini cuma 1 juta. Dia lugu banget, makanya disebut pembeli yang lugu. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Ya, apakah dianggap sebagai aib yang nanti membuat jual beli itu, dianggap sebagai gish yang nanti membuat jual beli itu jadi bermasalah, atau ya sah-sah saja begitu? Nanti satu lagi yang dibahas oleh Ustadz Irwandi, setelah kita dirugikan seperti itu, apa yang mesti kita lakukan kalau kita tertipu? Kita yang jadi pembeli yang lugu tadi, asal beli. Apa yang mesti kita lakukan? Nanti ada namanya khiyar ghoban. Baik, kita lihat dulu pembahasannya. Ustadz Irwandi akan pertama kali menjelaskan penjual itu boleh mengambil untung sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Namun nanti di sini ada penjelasan tambahan. Monggo dibaca. Bai al-mustarsil, pembeli yang lugu. Sebagian orang tidak cakap menawar harga barang. Berapapun harga yang diucapkan oleh penjual, dibelinya karena dia tidak tahu harga pasar sebuah barang. Maka pada saat membeli sebuah barang, sering ia tertipu, membeli di atas harga biasa. Jika pembeli tahu harga pasar namun rela dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan berbagai pertimbangan, maka hukum jual beli ini halal. Karena jual beli ini terjadi atas dasar kerelaan dua belah pihak, walaupun harga yang disepakati di atas harga pasar. Mengingat Islam tidak membatasi persentase keuntungan yang boleh diambil oleh penjual. Islam membolehkan seorang penjual mengambil laba sekalipun mencapai 100% dari modal atau bahkan lebih dengan syarat tidak ada ghish, penipuan harga maupun barang. Nah, lihat. Sebagian orang itu tidak cakap. Mungkin diantara kita juga kayak gitu. Kita datang ke toko, ini berapa ini ya?
Kemudian kita lihat, cek-cek, cuma satu pembeli saja, kita nggak tawar ke ini pasar, bukan di supermarket ya. Supermarket kan nggak bisa nawar. Kita datang ke situ, kemudian akhirnya sudah, ini bagus nih, saya beli. Ternyata yang tadi saya sebut, ada yang harga barang itu 2 juta, ternyata lihat di penjual yang lainnya itu cuma 1 juta. Dia punya selisih harga 1 juta di sini. Dengan kualitas yang sama. Tidak beda. Kalau misalnya satunya barang low quality, ya mungkin wajar-wajar saja gitu. Ya, low quality mungkin wajar-wajar saja. Namun ini ya kualitinya sama, standar. Nggak ada beda. Persis, plek sama. Yang satu ini harganya gini, tempatnya juga sama. Ini satu wilayah ya, ini satu pasar. Ya, ini satu pasar gitu. Sana jual sini saja. Nah, yang ini dia, kita merasa tertipu. Maka penjelasan pertama dari Ustadz Irwandi ini bagus sekali. Beliau jelaskan, jika pembeli tahu harga pasar, namun rela. Sekarang yang pertama dia rela, ridho. Alhamdulillah nggak apa-apa. Yang berbagai pertimbangan dia rela di situ, ridho. Maka hukum jual beli ini halal. Ya, karena sudah ada keridhaan dari si pembeli. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Jual beli itu kan jadi sah jika ada ridho di antara penjual dan pembeli. Nah, ini kan sudah ada ridho di antara penjual dan pembeli, maka dianggap sah. Dan ingat, persentase keuntungan yang boleh diambil oleh penjual, Islam tidak pernah batasi. Saat berapa persen keuntungan yang boleh diambil si penjual? Islam tidak batasi sini. Ini catatan yang bagus sekali dari Ustadz Irwandi. Beliau sini katakan Islam tidak batasi. Mau modal 100.000 dia jual 200.000 boleh. Modal 100.000 dia jual 500.000 boleh. 5 kalinya berarti ya dari modal. Modal 100.000 dia jual 1 juta juga boleh. 10 kali lipat. Nah, di sini nanti ada beberapa riwayat atau beberapa hadis dan juga perkata atau praktek di masa silam, jual belinya terjadi keuntungannya besar. Nah, sekarang ini yang poin pertama yang masih kita bahas. Kalau si pembeli ridho dan si penjual tetapkan keuntungan yang begitu tinggi saat itu. Ya, sekarang kita lihat kasus yang pertama dari Urwah Al-Bariki. Seperti dalam kasus Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uang 1 dinar kepada Urwah agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beli 1 ekor kambing untuk Nabi. Lihat ya, dengan berapa? 1 dinar. 1 dinar digunakan untuk beli kambing 1. Terus. Maka Urwah mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar. Nah, ini jadi pelajaran penting. Menawar barang itu boleh. Ya, menawar barang itu boleh. Ada misalnya ibu-ibu masuk pasar gitu. Ini penjual A dia tawar, penjual B dia tawar. Ini nggak suka, ini nggak suka. Ini penjual ketiga dia tawar lagi. Nggak masalah, no problem untuk itu. Ya. Tawar barang boleh sini. Ini lihat Urwah, saking pinternya Urwah, dengan 1 dinar, padahal awalnya cuma disuruh beli 1 kambing 1 dinar ini, dia bisa tawar jadi 2 ekor kambing. Ya, dia tawar jadi 2 ekor kambing. Ini terjadi di pasar. Ini tanda memang ada orang-orang yang kalau nawar barang itu pintar banget. Ngomongnya pintar, cara merayunya pintar, ya. Dan pedagang juga nggak rugi. Ini kan buktinya dikasih 2 kambing. Pedagang nggak rugi. Namun memang dari pihak si pembeli ini pintar dalam menawar. Itu nggak masalah. Terus dia tawar yang biasanya 1 dinar dapat 1 ekor kambing. Dia dapat 2. Itu saking cerdasnya si Urwah Al-Bariki. Nah, terus sekarang dia bawa 2 ekor kambing nih. Yang dari pasar tadi. Lanjut. Dalam perjalanan menuju Rasulullah, ada seorang yang menawar seekor kambing seharga 1 dinar, maka ia pun menjualnya. Lalu ia memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 dinar
plus seekor kambing. Nah lihat ya, 2 kambing dia bawa pulang. Di perjalanan pulang ada yang nawar lagi, Urwah sini, saya beli 1 kambingmu. Saya beli 1 kambingmu ini. Akhirnya ketika itu dia serahkan 1 kambing, dikasih 1 dinar. Dia bawa pulang berapa? 1 dinar plus 1 kambing. Padahal tadi modalnya 1 dinar. Coba lihat. Tanda keuntungan tidak dibatasi. Seperti ini sah-sah saja. Urwah zolimi enggak? Enggak ada yang zolimi di sini. Enggak ada si penjual tadi yang merasa terzolimi dengan Urwah tawar seperti itu. Dia enggak menipu. Ya, dia malah mungkin orangnya pintar ya tadi seperti kita sebut. Dia akhirnya bawa pulang kepada Nabi ya. Tadi modalnya 1 dinar nih seakan-akan balik ya kan. Ditambah lagi 1 ekor kambing. Nah ini ada orang yang memang investasikan uang, ada yang pintar seperti itu, ada memang sebagian orang yang biasa-biasa saja, ada yang memang tidak pintar dalam mengelola investasi. Maka Anda yang ingin jalani bisnis, ya timbang-timbang. Lihat sepak terjangnya ini. Ini orang ini apa ya pengalamannya ya? Kok dia langsung minta modal ke saya untuk jalani usaha nanti akan bagi hasil? Apa pengalaman dia gitu? Kalau mungkin kita dapati orang seperti Urwah, kita akan pakai dia terus nih. Namun ada orang kan ambil uang, dia bukan pinjam modal ya. Saya nggak setuju bilang itu pinjam modal ya. Taruh pinjam modal lah. Dia pakai modal dari kita. Uang itu malah dikembangkan, iya betul dikembangkan. Namun dia tidak pintar bangun bisnis. Atau memang dia tidak ahli karena nggak punya pengalaman. Ada yang punya pengalaman dalam hal ini. Nah kalau kayak Urwah begini berarti sudah punya pengalaman. Maka coba lihat apa yang terjadi setelah itu. Setelah dia bawa pulang 1 ekor kambing, 1 dinar. Maka Nabi SAW mendoakan agar diberkahi dalam setiap jual belinya. Sehingga bila berdagang ia selalu untung. Sekalipun yang dijual adalah segenggam tanah. Ya sampai Nabi SAW doakan Urwah al-Bariki. Mudah-mudahan dia terus diberkahi dalam jual belinya. Sehingga kalau dia dagang apapun itu tetap untung walaupun itu 1 genggam tanah yang dia jual. Hadis riwayat Bukhari. Ini tanda apa? Keuntungannya 2 kali lipat. Ya, keuntungannya 2 kali lipat. No problem seperti itu. Tidak masalah seperti itu. Ada lagi di bawahnya. Juga diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170.000 keping uang emas. Setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya, yaitu Abdullah seharga 1.600.000 dinar. Keuntungan yang diambil oleh Abdullah dalam penjualan ini hampir mencapai 1000%. Alias 10 kali lipat. 170.000 jadi 1.600.000. 170.000 berkembang jadi ya, jadi 1.600.000. Coba lihat. Keuntungannya besar banget. Dari modal yang cuma 170.000 dikembangkan jadi 1.600.000 dinar. Lalu memang keuntungannya? Memang keuntungan yang lebih rendah, lebih afdol dan lebih berkah bagi pedagang. Syuraih meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah melakukan pemeriksaan di pasar kota Kufah sambil membawa tongkat. Ia berkata, "Wahai para pedagang, beli dan jualah dengan cara yang benar, niscaya kalian akan selamat. Jangan tolak keuntungan yang sedikit, jika kalian tolak, khawatir kalian tidak mendapatkan keuntungan yang besar." Hal ini ditegaskan oleh Majma' Al-Fiqhiyah Al-Islami. Nah lihat, Syuraih meriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah melakukan pemeriksaan di pasar. Terus dia lihat pedagang-pedagang ketika itu, wahai para pedagang, beli dan jualah dengan cara yang benar. Niscaya kalian akan selamat. Jangan tolak keuntungan yang sedikit. Jika kalian tolak, khawatir kalian tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi Ali sarankan keuntungan yang artinya memudahkan si pembeli juga untuk beli itu lebih bagus dan lebih berkah pada dagangan. Nah,
Sekarang kita lihat ada fatwa dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Itu semacam lembaga fatwa dunia begitu. Ini divisi fikih OKI dalam muktamar kelima di Kuwait nomor 46 8/5 tahun 88-nya berbunyi seperti ini. Ada 3 poin, dibaca dari poin pertama sampai ketiga. Pertama, pada dasarnya, kaidah-kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat, sesuai dengan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah makan harta kalian dengan cara yang batil kecuali itu kalian dapati dari dagang, ya, dagang antara minkum. Yang dimana di antara kalian itu saling ridho. Baik, nanti setelah kami bahas ini sampai di Khiyar Qoban, sekali lagi bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya, bisa bertanya di 0812-281-85131. Nanti akan diterima oleh Darussolin Radio DS. Dan nomor ini bisa disimpan setiap pagi seperti ini dan siang nanti jam 2. Kita telepon langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak, Ibu-ibu, para pendengar sekalian. Baik yang dengar lewat YouTube juga, lewat Facebook, Instagram, bisa manfaatkan ini. Dan yang telepon nanti akan lebih diprioritaskan. Walaupun nomor tadi bisa juga digunakan untuk kirim WA berisi pertanyaan. Ya, usahakan bisa sesuai dengan tema. Karena ilmu ini yang diberikan Ustaz Irwan dalam buku ini berharga sekali. Ya, lihat di sini, kaidah yang perlu diperhatikan. Kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli. Artinya di sini, untuk mencari untung tidak dibatasi. Yang penting apa? Sudah saling ridho. Terus yang kedua. Kedua, tidak ada batas maksimal persentase laba dari penjualan yang harus ditaati oleh para pedagang. Persentase laba diserahkan kepada kondisi perniagaan, pedagang dan barang dengan tidak melupakan adab Islami dalam hal ini seperti qanaah, kasihan dan tidak tamak. Qanaah, kasihani dan tidak tamak. Jadi keuntungan terserah. Namun tetap kita berusaha qanaah, merasa cukup, terus kasihani orang lain dan tidak tamak. Terus yang ketiga. Sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghish, penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga, dan rekayasa laba, serta terbebas dari menimbun barang yang menyebabkan kezaliman terhadap kepentingan umum maupun khusus. Nah, ini banyak dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghish, penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga, dan rekayasa laba, dan seterusnya. Nah, ada juga di sini dalil yang melarang untuk menimbun, ya, seperti saat ini nih. Kita lihat di saat pandemi seperti ini, beberapa barang itu ditimbun, ya, oleh orang-orang yang memang membuat harga ini jadi mahal sekali. Seperti masker dan sejenis itu, yang kebutuhan-kebutuhan penting, sampai tim medis pun sulit untuk mencarinya. Dan orang-orang borong untuk mencari itu. Dan para penimbun ini mereka zolimi ini. Wallahu a'lam. Terus jika seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar karena tidak cakap dalam tawar-menawar, kalau ia tahu harga pasar barang tersebut tentu ia tidak akan rela. Maka dalam kasus ini, pembeli ini dianggap tertipu. Ia berhak memilih untuk melanjutkan akad jual beli atau mengembalikan barang dan meminta kembali uangnya dengan syarat ia tertipu dengan persentase yang besar. Seperti membeli sepatu harga Rp250.000 padahal harga pasar sepatu itu hanya Rp170.000. Hak untuk memilih antara membatalkan dengan meneruskan akad ini dinamakan khiyar goban. Nah, baik. Saya beri kesempatan dulu kepada pemirsa, tapi nanti setelah saya izin dulu sebentar. Nanti kirimkan pertanyaan ke 0812-281-85131 dan siap-siap nanti kalau ada yang mau telepon kami siap untuk menanggapi. Nanti baru kami lanjutkan satu bahasan lagi tentang khiyar goban. Sebentar. Baik, ada pertanyaan dulu? Belum, Ustaz. Dari radio belum. Baik, kita lanjut khiyar goban terakhir.
Nanti bisa siap-siap interaktif ke 0812 281 851 31. Monggo. Ya, khiyar goban. Ya, khiyar goban. Jadi kalau misalnya ada pembeli yang merasa rugi seperti ini, ada namanya khiyar goban. Jadi tadi ya, dia putuskan batalkan karena dia telah tertipu tadi, ataukah dia lanjutkan. Itu namanya khiyar goban. Khiyar goban ini khiyar ketika tertipu. Coba dibaca 2.2.3.1.2.1.1. Khiyar goban. Orang yang tertipu dalam jual beli, saat ia tahu harga pasarnya, ia berhak memilih antara meneruskan jual beli atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruhnya kembali. Dan bagi penjual, dia tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli yang tertipu ini karena hak pembeli tersebut telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang tertipu saat ia tahu harga pasarnya, ia berhak memilih antara meneruskan jual beli atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruhnya kembali. Ya, jadi dia bisa batalkan berarti. Dia kembalikan barang dan saya minta uang lagi kembali, ini saya tertipu ini. Tadi kamu jual saya itu 2 juta padahal harga di orang lain rata-rata 1 juta. Nah, dia bisa nuntut seperti itu. Dan bagi penjual, dia tidak berhak menolak pilihan ini karena Nabi SAW sudah tetapkan. Coba dilihat, diriwayatkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sering tertipu berjual beli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau membeli ucapkanlah, tidak boleh menipu. Kemudian barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama 3 hari. Jika engkau rela tahan barangnya, jangan dikembalikan. Dan jika engkau tidak rela, barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, lihat. Idza anta bayata fakulla khilabah. Summa anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari salasa layalin fa in radita fa amsik wa in sakhitat farududha ala sahibiha. Bila engkau membeli, ucapkanlah, tidak boleh menipu. Kemudian barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama 3 hari. Barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama 3 hari. Jika engkau rela tahan barangnya, jangan dikembalikan. Dan jika engkau tidak rela, barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya. Lihat di sini, kalau dia tidak rela, dia boleh kembalikan barangnya dan dia dapat uang kembali. Kalau sudah rela ya sudah, tidak dikembalikan, tidak masalah di situ. Lalu di sini ada bahasan lagi masih terkait dengan ini. Kan berapa persen harga barang yang dianggap tertipu? Ya, berapa persen yang kita teranggap tertipu? Tadi misalnya 2 juta nih dia dapat dari penjual pertama. Ternyata harganya 1 juta. Apakah selisih 1 juta ini itu sudah dianggap tertipu ataukah tidak? Nah, sekarang kita lihat. Berapakah persentase harga barang yang dianggap tertipu? Untuk menentukan apakah seseorang tertipu atau tidak dan berhak mendapat khiyar goban atau tidak, para ulama telah memberikan batasannya. Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Nah, lihat. Untuk menentukan apakah seorang itu tertipu sehingga dapat khiyar goban tadi, nah, para ulama telah memberikan batasannya. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama dibaca. Pendapat pertama, bahwa penentuan seseorang tertipu atau tidak ditetapkan oleh ahli taksir setempat. Dan ini berbeda dari satu pasar ke pasar lainnya dan dari satu waktu ke waktu lainnya. Ahli taksir ini yang menentukan apakah pembeli dianggap tertipu atau tidak. Ahli taksir ya berarti yang pakar taksir ini. Dia artinya tahu dengan naksir sekian, nah itu rugi itu. Jadi namanya ahli taksir ya. Terus jika dia menganggap pembeli tertipu, maka pembeli berhak mendapat hak khiyar. Jika dia menganggap bahwa harga barang wajar, maka pembeli tidak berhak mengembalikan barang. Nah, namun kalau si ahli taksir ini dia mengatakan itu wajar-wajar saja, 1 juta jadi 2 juta, biasa. Ya. Terus pada masa khilafah Utsmaniyah. Pada masa khilafah Utsmaniyah Turki ditetapkan batas yang dianggap tertipu. Untuk tanah dan rumah maksimal 20% lebih besar dari harga pasar. Untuk hewan ternak maksimal 10% lebih besar dari harga pasar. Untuk barang harian maksimal 5% lebih dari harga pasar. Nah, lihat ya. Ini untuk kadar dianggap tertipu tadi.
tanah sendiri, hewan sendiri, barang sendiri. Jadi masing-masing barang. Terus jika seorang, Maka jika seseorang membeli 1 meter tanah atau 1,3 juta tanah 1,3 juta rupiah, padahal harga pasar tanah tersebut hanya 1 juta, maka ia dianggap tertipu. Jika ia membeli beras 1 karung seharga 106.000 rupiah, padahal harga pasar beras tersebut hanyalah 100.000 rupiah, dia dianggap tertipu dan berhak mendapat khiyar ghoban. Pendapat ini didukung oleh para ulama mazhab Hanafi dan Hambali. kesimpulannya di sini ada ahli taksir pertama, terus masing-masing barang itu punya persenan sendiri. Ini berapa persen baru dianggap itu kita telah tertipu. Nah, terus ada lagi pendapat kedua. Pendapat kedua, persentase minimal seseorang dianggap tertipu adalah 1/3 dari harga barang. Kurang dari 1/3 lebih mahal dari harga pasar, labanya halal, diambil oleh pedagang dan pembeli tidak berhak khiyar ghoban. Nah, lihat ya, 1/3. Persentase minimal seorang dianggap tertipu adalah 1/3 dari harga barang. Misalnya harga barang 1 juta, 1/3-nya 300. Ya. Maka di atas 1.300.000 kalau dia jual misalnya jadi 2 juta, maka dianggap di situ tertipu. Nah, kurang dari 1/3, lanjut. Misalnya A membeli Tadi ya kurang dari 1/3 lebih mahal dari harga pasar, labanya halal, diambil oleh pedagang dan pembeli tidak berhak khiyar ghoban. Ya, terus misalnya A membeli sepatu seharga 350.000 rupiah. Padahal harga pasar sepatu itu hanyalah 200.000 rupiah. A tertipu sebanyak 150.000 rupiah. Nah, ini sekarang lihat cara hitungnya kalau Setirwandi ya. Dan jumlah ini lebih dari 1/3 harga barang. Maka A berhak mendapat khiyar ghoban. Nah, harga sepatu 1/3 kali 200 itu sekitar 60.000. Ya. Terus ini sudah tertipu, selisihnya 150.000. Nah, itu berhak dapat khiyar ghoban. Terus Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama mazhab Maliki dan Hambali. Dalil pendapat ini keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ingin berwasiat 2/3 dari hartanya. Padahal kalau wasiat batasannya 1/3, ya batasannya itu 1/3, maka mereka pakai angka ini. Pakai angka ini tidak boleh lebih daripada 1/3. Coba lihat, maka Nabi SAW. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lihat, as-sulus was-sulusu kabirun au katsirun. 1/3 dan 1/3 itu sudah terlalu besar atau banyak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa batasan sesuatu dikatakan banyak atau besar adalah 1/3. Wallahu alam, pendapat ini tidak terlalu kuat karena dalilnya terlalu umum dan dikhususkan oleh urf tradisi perniagaan. Maka pendapat yang kuat dikembalikan batas maksimalnya kepada hukum pasar yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan oleh pendapat pertama. Nah, maka pendapat pertama ini ada ahli taksir, dilihat dari masing-masing barang, sehingga kembali pada urf, intinya kembali pada urf masing-masing. Daripada kita penentuannya dengan 1/3 berdasarkan hadis tentang wasiat tadi. Jadi, kesimpulannya dari pembahasan kita, yang pertama, ada namanya bai al-mustarsil, yaitu pembeli yang lugu, di mana dia membeli tanpa tahu harga, ternyata dia itu tertipu. Yang dibahas pertama kali oleh Setirwandi adalah penjual boleh saja mengambil untung besar. Kemudian yang kedua, beliau bawakan perkataan Ali bin Abi Thalib, kalau keuntungan itu ya biasa, tidak terlalu banyak, ya itu lebih bagus. Terus ada fatwa dari Majma' al-Fiqh al-Islami, situ tetap cari untung, tetap merhatikan qanaah, memberi kasihan pada orang dan tidak tamak. Terus kalau kita ternyata yang tertipu, maka kita bisa nuntut dengan adanya khiyar ghoban. Khiyar ghoban itu konsekuensinya kita kembalikan barang, kita ambil uang kita lagi. Ya, kita kembalikan barang, kita ambil uang kita lagi. Terus persentase harga barang yang dianggap tertipu itu tadi tergantung dari keputusan masing-masing pasar, urf masing-masing. Dilihat dari ada situ yang pakar untuk taksir dan jenis barang tertentu. Ya, jenis barang tertentu. Nah, itu yang jadi perhatian. Nah, pertemuan berikutnya baru kita bahas yish pada barang dengan cara menyembunyikan cacat atau merekayasa barang. Nah, sebelumnya kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan tanya lewat WhatsApp 0812 281 85131. Mau telepon langsung akan dilayani lebih dulu
di nomor telepon yang sama dengan WA tadi 0812 281 85131. Silahkan jika ada yang mau telepon langsung kami dahulukan. Monggo nanti pertanyaan sekitar 15 menit. Yang dari WhatsApp. Ya, Banyak Ustaz. Ya, bismillah, semoga Ustadz diberi kesehatan selalu dan diberi pahala yang mengalir, pahala yang tanpa terputus. Maaf, izin bertanya Ustadz, apakah harus membaca surah yang panjang ketika sholat tarawih atau membaca surah yang mudah dan yang sudah dihafal, walaupun surah tersebut diulang kembali membacanya pada setiap rakaat kedua? Enggak masalah. Ya, silakan ada yang telepon, monggo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, silakan. Dengan siapa di mana? Hukumnya menggunakan harga coret pada sebuah produk digital. Harga Ini ada kelas online dengan harga 600.000 lalu dicoret. terus dicor Harga coret ini terus menerus tanpa batas waktu. Apakah ini termasuk menipu atau membohongi pembeli? Jazakumullah khair. Iya ya, awalnya itu mungkin harganya segitu tapi dia bilang itu diskon, padahal nggak diskon sebenarnya. Tergantung niatan di situ. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baiknya terus terang saja harganya sekian. Nah, satu waktu memang nanti harganya tidak normal, harganya itu normalnya sekian gitu. Itu harus jujur dalam ini karena kadang pedagang itu yang melakukan seperti tadi. Ya, baik, telepon lagi berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Iya. Apakah boleh menjual barang yang diambilkan dari black market? Barang dari black market. Iya. Secara aturan dari hukum setempat itu dibolehkan atau tidak? Secara apa? Secara aturan, jadi aturan pemerintah itu bagaimana? Dibolehkan atau tidak? Secara aturan dari pemerintah dibolehkan atau tidak? Kalau dari pemerintah kurang tahu Ustaz. Baik, amannya tidak dipakai barang black market tadi karena takutnya menzolimi hak si produsen, penjual yang punya pasar tadi, dan kita zolimi hak orang lain berarti. Ya, itu dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik, terus berikutnya. Ya, lewat WA dulu. Bagaimana hukum bekerja sebagai dosen PNS? Ada ikhtilat dan gaji PNS ada kemungkinan terdapat pajak. Kalau kemungkinan terdapat pajak masih bercampur, maka tidak sampai masalah. Kalau ada ikhtilat dan macam-macam, ya dia tinggal hindari ketika dia bekerja. Jadi tidak merusak gaji yang dia peroleh setiap bulan insyaallah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Maaf Ustadz, mau tanya apa hukumnya menjual buku yang disegel? Calon pembeli hanya melihat tulisan di cover bagian depan dan belakang buku. Apakah termasuk jual beli goror yang dilarang? Tidak, gorornya kalau ada pun goror kecil. Kalau ada yang masalah misalnya di dalamnya kok cacat ya tinggal dikembalikan, dia bisa tuntut khiyar aib. Ya, ada namanya khiyar aib. Kau beli barang yang disegel tadi, ketika dibuka kok bagian halaman ada yang terlipat, ada yang hilang, tinggal nuntut khiyar aib. Khiyar aib berarti tuntutannya dia nuntut supaya bisa diganti dengan yang baru, atau mungkin kalau tidak ada pengganti yang baru dia ambil uangnya lagi, dia kembalikan barang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya mau tanya perihal jual beli online. Terkadang kan kita belanja online namun barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kurang bagus contohnya. Tidak sesuai apa yang ditulis oleh penjual di deskripsi penjualan. Apakah kita berdosa jika kita kasih nilai toko itu dengan nilai serendah-rendahnya, membeli nilai 2 bintang misalnya, yang menurut penjualan di online itu tidak baik? Jazakallah. Bisa seperti itu dia caranya menilai, dan sebenarnya itulah
kelemahan jual beli online itu. Saya sudah ngalami juga ketika ada barang ya yang cacat seperti itu masih dijual dan cuma tampilan foto aja. Ini namanya menipu si penjual. Baik, saya potong dulu, nanti saya lanjut. Baik, telepon silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Abdurrahman di Bontang. Iya, silakan Pak Abdurrahman di Bontang. Silakan pertanyaannya, Pak Abdurrahman. Ini. Hukum dropshipper apa, Ustaz? Baik, itu saja. Ya. Baik. Jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Dropshipper ya harus jalin kerjasama, berarti biar tidak terjadi kezoliman, gharar, ya, penipuan. Maka solusinya adalah harus ada pihak yang kerjasama dengan yang punya barang. Jadi tidak boleh, yang tidak dibolehkan tuh gini. Ini si yang punya barang, dropshipper nih, dia pasang barang ini online. Terus dia bilang ke si punya barang, ya, tidak ada kerjasama, tolong kirim ke barang ke tempat ini, ke Kalimantan, ke Bontang misalnya. Ternyata tidak ada kerjasama, ya, antara si yang pasang iklan di online dengan ini. Konsekuensinya nanti kalau ada kerugian, artinya barang tersebut cacat, dia kan nggak bisa nuntut ke yang punya barang. Ya, padahal dia transaksinya itu dengan yang pasang barang di online ini. Nah, konsekuensinya nanti seperti itu. Ada kerugian, tidak bisa nuntut barang, dia tidak bertanggung jawab, lepas tangan. Padahal al-kharaju bid-dhamman, yang namanya keuntungan itu berlaku untuk orang yang siap nanggung rugi. Kalau tidak siap nanggung rugi, maka jangan ambil keuntungan seperti itu. Namanya menzolimi hak orang lain. Ya, itu saja yang biasanya bermasalah. Namun kalau sudah ada kerjasama ini dengan dia misalnya jadi agen, terus suruh pihak produsen yang kirim langsung, nggak masalah. Tapi kalau ada cacat kan beritahu ke sini, nanti dia beritahu ke pihak produsen. Siap bertanggung jawab seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dari WA, Ustaz. Ya. Afwan bertanya sedikit di luar tema, bagaimana hukum mengambil uang sedekah yang terkumpul untuk keperluan umum juga? Bisa beli bensin, misal beli bensin dan makan untuk panitia sedekah yang diambil dari hasil sedekah yang terkumpul. Intinya untuk biaya operasional penyaluran sedekah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi sedekah tadi, diulang. Bagaimana hukum mengambil uang sedekah yang terkumpul untuk keperluan umum juga? Misal beli bensin dan makan untuk panitia sedekah yang diambil dari hasil sedekah yang terkumpul. Intinya untuk biaya operasional penyaluran sedekah. Bisa termasuk kalau itu secara urf itu dianggap ya, dianggap sebagai bagian dari sedekah tadi. Gak masalah seperti itu, yang penting tidak berlebihan, diambil lebih daripada itu. Itu masih masuk dalam aturan, wallahu a'lam. Ada lagi? Bagaimana hukumnya lembaga atau yayasan penggalang donasi kemudian memotong sebagian donasi yang terkumpul sekian persen untuk kepentingan yayasan? Saya adalah software developer yang akhir-akhir ini mendapat proyek-proyek untuk membuatkan sistem donasi seperti itu. Bagaimana status proyek dan hukum dari pendapatan saya, Ustadz? Status proyek dari apa tadi? Diulang? Bagaimana hukumnya lembaga atau yayasan penggalang donasi kemudian memotong sebagian donasi yang terkumpul sekian persen untuk kepentingan yayasan? Saya adalah... Tidak boleh. Seperti itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, Ustadz, apakah tidak boleh membeli barang KW jika saya mampunya hanya membeli yang KW? Kalau KW ini sampai zolimi hak orang lain, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Jadi yang kita kan tahu hak orang lain itu seperti apa. Kalau akhirnya kita beli barang ini
dari pihak yang punya barang itu merasa rugi, baik si penjual atau si pembeli yang menzoliminya, maka tidak dilakukan. Jadi timbang-timbang baik-baik dari sisi hak orang lain. Kita jangan sampai zolimi orang seperti itu. Saat saya butuh barang tersebut, itu bukan suatu yang butuh. Ada barang tanpa statusnya KW yang bisa kita beli. Dan disinilah kaum muslimin untuk qanaah, merasa cukup dengan yang pantas untuk dia dapat dari yang halal saja. Jangan sampai zolim hak orang lain seperti itu. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Apakah tidak boleh jika misalkan saya membeli sapi dengan harga murah lalu sengaja menjualnya di bulan Zulhijjah agar harganya mahal? Di bulan Zulhijjah agar barangnya mahal. Selama tidak menzolimi hak orang lain seperti statusnya menimbun, tidak masalah. Satu lagi. Ustadz, Ana mau tanya, ada kasus jual beli begini. Jika misal Ana membuka bisnis pesanan baju sesuai permintaan customer dan kebanyakan customer memberikan Baik, gambar. kita ini dulu, telepon dulu, silakan. Halo. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa di mana? Ya, mau bertanya nih. Silakan Bu, pertanyaannya. Halo. Ya, silakan Bu. Pertanyaannya ini Silakan Bu. mengenai jual beli online. Ya. Ya, silakan Bu. Iya. Ini lewat ke TV apa enggak sih maksudnya? Live ini langsung Bu, live. Langsung live ini. Oh gitu. Ini saya mau bertanya mengenai jual beli online yang nggak sesuai dengan apa iklan gitu. Sama harganya juga ternyata ya nggak, ini kecewa lah gitu. Itu gimana ya? Itu aja Bu. Iya, soalnya orang yang kita hubungin pengirimnya itu nggak pernah ada tanggapan gitu loh. Jadi tidak ada tanggapan dari ketika Ibu komplain dan Ibu merasa tidak puas, akhirnya tidak ada tanggapan seperti itu ya. Kira-kira rugi besar atau tidak Bu? Rugi besar atau tidak? Rugi besar atau tidak? Jadi harganya misalnya. Terus? Baik. Bu, jadi kalau memang ini tadi masuk bahasan yang kita bahas ya. Bisa jadi itu pembeli yang lugu juga kena. Namun ini bukan lugu lagi, kita benar-benar tertipu nih ya. Yang jelas ini kelemahan dari jual beli online seperti itu. Kadang kita dapat kualitas bagus sesuai dengan di foto kita bawa nih baju nih pas dengan yang saya inginkan gitu. Oh, saya pakai ini langsung nih ya. Oh iya, pas itu, bagus sekali. Iklannya bagus, kita pun puas. Nah, tidak ada komplain. Kadang dia edit gambar itu, foto atau video, Masya Allah luar biasa. Kita tidak tahu itu kainnya tipis atau tidak. Ini tas yang saya ceritakan, ini pengalaman saya. Terus dia katanya bisa masukin apa-apa di situ. Ada iPad, ada HP, ada botol minum, semuanya bisa masuk. Tek, terus saya beli. Bawa barang itu ke tempat saya, terus ternyata dilihat barang tersebut tasnya tipis. Yang bagian ini tidak dia terangkan. Ini bisa jadi masuk aib, ya. Atau kita di sini kena tertipu dan kita bisa nuntut dengan khiyar goban. Nah, masalahnya di negeri kita ini di Indonesia belum ada kekuatan hukum untuk nuntut kayak begitu. Ya. Kalau di Saudi itu setahu saya kalau ada yang ini langsung dia bisa lapor ke polisi dan itu dituntut. Nah, kalau di negara kita ada mungkin bisa. Baik, saya terima telepon lagi. Silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, tadi saya yang tanya tentang bolehkah yayasan memotong sebagian donasi tadi. Iya, terus. Ustadz sudah menjawab bahwa itu tidak diperbolehkan. Iya.
freelance ya, yang akhir-akhir ini dapat proyek untuk membuatkan sistemnya itu. Nah itu status pendapatan saya itu hukumnya seperti apa ya Ustaz? Jadi gimana ulang? Ini tadi untuk yayasan yang memotong donasi itu kan tidak diperbolehkan. Iya. Yang seperti Ustaz sudah sampaikan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, lalu bagaimana saya sebagai seseorang yang membuatkan sistem donasi tadi itu, bagaimana status pendapatan saya gitu. Saudara di bagian yayasan tadi dan di Bukan, saya freelance di luar yayasan. Hanya yayasan itu meminta saya untuk membuatkan sistem yang seperti itu Ustaz. Baiknya nggak ikut yayasan tadi kalau begitu, nggak usah freelance di dia, karena dia nggak amanat, nggak sesuai prosedur itu loh. Misalnya gini, masjid ya, ini sudah tujuan khusus masjid, ya itu sudah tujuan khusus. Masjid tadi itu orang-orang tahu ini untuk masjid gitu. Gak mungkin kan dia kasih untuk orang miskin. Atau dia potong nih dana masjid 20% untuk pembangunan pesantrennya. Itu kan gak amanat. Karena tujuan orang itu untuk bangun masjid. Sudah beda. Maka kalau untuk masjid ya untuk masjid. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kadang yayasan tidak perhatikan seperti ini. Nah, itu yang disayangkan sekali. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab pertanyaan terakhir dari WA. Ada kasus jual beli begini Ustadz. Jadi misal Ana membuka bisnis pesanan baju sesuai permintaan customer dan kebanyakan customer memberikan gambar foto baju dari suatu merek, minta dibikinkan persis dengan apa yang digambar. Kemudian Ana cari jasa penjahit yang bisa bikinkan itu. Apakah boleh Ustadz? Apakah tidak termasuk menjiplak karya orang lain? Yang penting nggak plek dan variasi gitu. Ini nih saya punya. Nah ini kalau HP kan sering nih. Ini HP ini ketika orang tahu ini keluaran terbaru kan, kalau punya iPhone itu sering itu orang itu niru ini walaupun dengan kualitas lebih rendah. Dia tiru dalamnya, ini dalamnya, terus dia pakai merek lain. Kalau dia ada inovasi-inovasi sendiri atau dia tidak bisa kejar kualitasnya namun dia buat lebih rendah sih nggak masalah. Dia nggak menjiplak itu. Namun orang mesti hargai hak orang lain juga. Kadang para desainer, saya sebutkan buku atau flyer kajian, dia tidak ridho. Karena orang cuma ambil gambarnya, ganti persis ya gambarnya ya, terus di bawah dikasihkan footnote, ini punya dia. Padahal dia sudah punya hak cipta karena dia punya hak untuk itu. Ini seperti yang kita bahas kemarin tentang hak cipta di sini. Boleh-boleh saja seorang itu nulis buku dan dia klaim ini hak cipta dia jual ini gitu. Dan di sini sampai Ustadz Irwandi sebutkan ketika bahas tentang hak cipta itu, ada ulama-ulama yang jual hasil karyanya itu mahal sekali. Ya, jual hasil karyanya itu mahal sekali dan itu tidak masalah di masa silam. Dia tulis buku beberapa jilid dan itu dia jual dengan harga yang mahal, itu tidak masalah di masa silam. Itu boleh-boleh saja. Ya. Karena yang dijual ini apalagi buku-buku karya ilmiah begitu. Nanti bisa miliki buku ini, buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, dan kaji ini lebih jauh. Saya berusaha untuk kaji ini secara tuntas ya. Dan rugi sekali kalau tidak baca ini secara tuntas sampai selesai gitu. Saya sebutkan di sini ada kisah Abu Nuaim Al-Asfahani menjual bukunya yang berjudul Hilyatul Auliya di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar. Itu sekitar 1,7 kg emas murni. Harga sebegitu mahal tidak mungkin imbalan pengganti kertas dan tinta saja. Namun untuk hak cipta dia masih bisa nuntut seperti itu. Boleh. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjual salah satu bukunya yang dibeli oleh Raja Atraf seharga 300 keping uang dinar. Itu sekitar 1,3 kg emas murni. Hari ini juga sebagai imbalan hak cipta dan bukan pengganti kertas dan tinta. Kalau pengganti kertas dan tinta tentu tidak mahal seperti itu. Kalau bahasa kita itu sekarang pengganti cetak, tentu tidak mahal seperti itu. Ya, maka ada hak cipta orang yang mesti kita hargai. Ya. Namun kalau kita mencontoh
dan saya ubah gitu. Selama dia tidak masalah untuk itu, tidak masalah gitu. Namun kadang kita harus perhatikan hak orang lain. Ya, seperti saya contohkan tadi ya, dia ambil gambar saya, itu kan gambar saya tersebar di internet. Dia ambil plek, kemudian dia ubah itu dengan mengubah footnote saja. Yang punya gambar ini tidak ridho, kok main kayak begitu sih? Akhirnya konflik antara satu orang dan orang yang lainnya ini. Padahal al-muslimu akhul muslim, muslim satu dan yang lainnya itu bersaudara. Tahu hak orang lain dong. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Baik, saya rasa cukup. InsyaAllah di kesempatan esok hari kita masih bahas ba'da subuh sampai 5:30. Sisanya saya kasih waktu untuk tanya jawab. Sekali lagi bisa interaktif langsung seperti ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk semua. Baik yang mendengar maupun yang bertanya. Siang ini juga ada dengan pembahasan Syama'il Muhammadiyah. Kita nanti bahas tentang kisah Ummu Zara. Yang dimana Nabi SAW cerita Aisyah itu dia dengar sampai selesai tentang 11 wanita yang menceritakan tipe suaminya masing-masing. Nanti jam 2 siang sekali lagi bisa dengar di YouTube, Instagram, Facebook, rumahisa.com. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Allah yubarik fiik. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar dan pemirsa yang telah menonton live kami dalam kajian pada pagi hari ini dengan pembahasan harta haram muamalat kontemporer, buku karya Dr. Irwandi Tarmizi. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dapat kita ambil ilmunya tentunya, dan dengan ilmu tersebut kita dapat terapkan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami mohon maaf bagi para pendengar mungkin dan bagi para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan, karena pertanyaan menumpuk. Jadi tidak, karena terbatasnya waktu, tidak bisa dijawab oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Insya Allah di lain kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan tersebut. Dan kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lalu. Baiklah, kita akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Semoga para pendengar sekalian diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk senantiasa belajar ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan lupa nanti pukul 2 lanjutan dari pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jangan lewatkan tentunya, dan kami beri kesempatan bagi para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.